warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul lansia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya yang bernama Arfia Diputri dan kedua teman saya bernama Eka Fitri dan Muhammad Irfandi. Dan tak lama-lama, kita langsung membahas materi pertama, yaitu definisi lansia. Menua atau menjadi tua adalah suatu proses biologis yang tidak dapat dihindari. Proses penuaan terjadi secara alamiah. Lansia merupakan suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya bisa dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai dari sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang akan melewati 3 tahap dalam kehidupannya, yaitu masa anak, masa dewasa, dan masa tua. Pada seseorang yang sudah lanjut usia, banyak terjadi penurunan, salah satunya kondisi fisik maupun biologis, di mana kondisi psikologisnya serta perubahan kondisi sosial, di mana dalam proses menua ini memiliki arti, yang artinya proses menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan, kemudian jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi. Yang kedua, di mana ada batasan-batasan lansia. Beberapa pendapat para ahli tentang batasan usia adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO ada 4 tahapan, yaitu usia pertengahan atau middle age, usia dari 45 sampai 59 tahun. Yang kedua ada lanjut usia atau elderly, usia dari 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga ada lanjut usia tua atau old, di mana usia dari 75 sampai 90 tahun. Yang keempat ada usia yang sangat tua, very old, usia kurang lebih 90 tahun. Yang kedua, di mana ada menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2015, lanjut usia dikelompokkan menjadi usia lanjut dari 60 tahun sampai 69 tahun, dan usia lanjut dengan risiko tinggi lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Yang ketiga ada klasifikasi lansia. Klasifikasi lansia terdiri dari, yang pertama ada pralansia, yaitu seorang yang berusia antara 45 sampai 59 tahun. Yang kedua ada lansia, ialah orang yang berusia 60 tahun atau lebih. Yang ketiga ada lansia resiko tinggi, ialah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Yang keempat, di mana ada lansia potensial, adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Yang kelima ada lansia tidak potensial, ialah yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Materi selanjutnya yaitu tentang teori tentang proses menua. Teori biologis. Yang pertama ada teori genetik dan mutasi menua. Yang kedua ada pemakaian dan rusak. Yang ketiga ada autoimun pada proses metabolisme tubuh. Yang keempat ada teori stres menua yang terjadi akibat hilangnya sel-sel yang biasa digunakan. Yang kelima ada teori radikal bebas. Tidak stabilnya radikal bebas mengakibatkan oksidasi bahan-bahan organik seperti karbohidrat dan protein. B, di mana ada teori sosial. Teori aktivitas lanjut usia yang sukses adalah mereka yang aktif dan ikut banyak dalam kegiatan sosial. Yang kedua, teori pembebasan dan bertambahnya usia. Selanjutnya teori atau bagian E, di mana ada ciri-ciri lansia. Menurut Oktora dan Purnawan, adapun ciri dan lansia diantaranya
lansia merupakan periode kemunduran pada lansia sebagai datang dari faktor fisik dan faktor psikologisnya, sehingga motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Misalnya, lansia memiliki motivasi yang rendah dalam melakukan kegiatan, maka akan mempercepat proses kemunduran fisik. Akan tetapi ada juga yang lansia memiliki motivasi yang tinggi, maka kemunduran fisik pada lansia akan lebih lama terjadi. Yang kedua, ada penyesuaian yang buruk pada lansia. Perilaku yang buruk terhadap lansia membuat mereka cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk sehingga dapat memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari perilaku sehingga dapat memperlihatkan bentuk perilaku yang buruk. Akibat dari perlakuan yang buruk itu membuat penyesuaian diri lansia menjadi buruk pula. Contohnya, lansia yang tinggal bersama keluarganya sering tidak dilibatkan untuk pengambilan keputusan karena dianggap pola pikirnya kuno. Kondisi inilah yang menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan, cepat tersinggung, dan bahkan memiliki harga diri yang rendah. Itu selanjutnya. Materi kedua dilanjutkan oleh Muhammad Irfandi. F. Karakteristik lansia. Karakteristik lansia menurut Kemenkes RI 2017 yaitu 1. Seseorang dikatakan lansia ketika telah mencapai usia 60 tahun ke atas. 2. Status pernikahan berdasarkan Badan Pusat Statistik RI 2015. Penduduk lansia ditilik dari status perkawinannya, sebagian besar berstatus kawin 60% dan cerai mati 37%. Kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentan sehat sampai sakit. 3. Lingkungan tempat tinggal yang bervariasi. G. Program untuk lansia. 1. Olahraga. 2. Kerajinan tangan. 3. Berkebun dengan taman, buah-buahan, dan lain-lain. 4. Membaca dan menulis. 5. Memasak dengan berbagai kreasi. 6. Menari dan bermain musik. 6. Memelihara hewan. 7. Menjadi relawan. 8. Bermain game dengan mengasah otak. H. Perubahan yang terjadi pada lansia. A. Perubahan fisik di mana banyak sistem tubuh kita yang mengalami perubahan seiring umur kita, seperti 1. Sistem indera, sistem pendengaran. Gangguan pada pendengaran, oleh karena itu hilangnya kemampuan daya pendengaran pada telinga dalam. 2. Sistem intergumen. Pada lansia kulit mengalami atrofi, kendur, tidak elastis, kering, dan berkerut. Kulit akan kekurangan cairan sehingga menjadi tipis dan bercak. D. Perubahan kognitif. Banyak lansia mengalami perubahan kognitif. Tidak hanya lansia biasa, anak muda juga pernah mengalaminya, seperti memori, daya ingat, atau ingatan. C. Perubahan psikologis. Sebagian orang yang akan mengalami hal ini dikarenakan berbagai masalah hidup ataupun yang kali ini dikarenakan umur, seperti 1. Kesepian. 2. Gangguan cemas. 3. Gangguan tidur juga dikenal sebagai penyebab morbilitas yang signifikan. I. Permasalahan pada lansia. 1. Masalah ekonomi. Usia lanjut ditandai dengan penurunan produktivitas kerja, memasuki masa pensiun atau berhentinya pekerjaan utama. 2. Masalah sosial. Memasuki masa lanjut usia ditandai dengan berkurangnya kontak sosial, baik dengan anggota keluarga atau dengan masyarakat. 3. Masalah kesehatan. Peningkatan usia lanjut akan diikuti dengan meningkatnya masalah kesehatan. 4. Masalah psikososial. Masalah psikososial adalah hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan sehingga membawa lansia ke arah kerusakan atau kemerosotan yang progresif, terutama aspek psikologis yang mendadak, misalnya bingung, panik, depresif, dan apatis. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eka Fitri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Irfandi, yaitu bagian J, kemandirian lansia. Menurut Budi 2008 mengatakan bahwa kemandirian sebagai kemampuan untuk melakukan kegiatan atau tugas sehari-hari sendiri atau dengan tahapan perkembangan dan kapasitasnya.
dari pengalaman dan penelitian bahwa tidak berarti bahwa orang mandiri lepas tidak memiliki kaitan dengan orang lain. Terbukti bahwa lansia yang hidup berpasangan mempunyai tingkat kemandirian tertinggi karena tidak menyebabkan mereka merasa kesepian dalam hidupnya. Selanjutnya, bagian K, gerak fungsi sendi. Fungsi gerak sendi membuat tulang yang bersatu tersebut dapat digerakkan persendian secara normal dan lengkap, meliputi kegiatan sendi secara rutin dan efektif. Ada 13 responden 56,6% fungsi gerak sendi abnormal tetapi menggunakan alat bantu. Hal ini terjadi karena responden harus melakukan semuanya dengan mandiri. Selanjutnya bagian L, hubungan gerak sendi dengan tingkat kemandirian lansia. Dari pengalaman dan penelitian, latihan gerak sendi dapat membantu terjadinya kontraksi dan pergerakan otot. Latihan ROM dapat diterapkan dengan aman sebagai salah satu terapi pada berbagai pasien dan memberikan dampak positif baik secara psikis maupun psikologis. Karena fungsi gerak sendi tidak berpengaruh terhadap kemandirian saat responden mengalami keterbatasan mobilitas. Penelitian Warner 2009 mengungkapkan, latihan rentang gerak sendi merupakan latihan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara meluruskan atau memeluk atau beberapa sendi serta menggerak ke semua arah sebagaimana gerak sendi secara normal. Selanjutnya, bagian M, peran pekerja sosial terhadap lansia. Adapun peran pekerja sosial terhadap lansia atau lanjut usia yaitu peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap lanjut usia, keterlantaran yang disandang lanjut usia membutuhkan perhatian karena berbagai kemunduran dan ketidakberdayaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tempat tinggal yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar lanjut usia yang harus dipenuhi guna menjamin kesejahteraan hidupnya. Agar lanjut usia dapat menikmati hari tuanya dalam suasana yang meliputi rasa aman, terpenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga lanjut usia ini dapat menikmati hidupnya dengan tenang. Lanjut usia terlantar yang tidak mempunyai rumah dan tidak ada yang mau memberikan tempat tinggal apabila tidak mendapatkan pelayanan sosial bisa bertambah parah kondisi keterlantarannya. Pekerja sosial dibutuhkan untuk minimalisir keterlambatan, menunjukkan bahwa pekerja sosial berperan dalam memberikan pelayanan sosial terhadap lanjut usia. Dengan berbagai peran yang dilakukan, menjadikan lanjut usia dapat menerima kondisi dirinya sebagai bagian keluarga besar panti, sehingga dapat menikmati hari tuanya dengan tenang dalam suasana sejahtera yang diliputi rasa aman, terpenuhi kebutuhan hidupnya, serta mendapatkan kepuasan secara psikologis. Dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh pekerja sosial dan juga seluruh aparat panti. Adapun pendapat kelompok kami, yaitu sebagai calon pekerja sosial kita harus bisa menjadi sahabat, kawan, keluarga, dan membantu dalam memfasilitasi beberapa lansia dengan memberikan tempat tinggal dengan segala fasilitas dari makanan, kesehatan, dan memberikan motivasi agar lansia ini tidak merasa kesepian dan tidak mengalami stres. Beberapa kasus terjadi di mana seseorang anak meninggalkan orang tuanya yang sudah lansia atau lanjut usia, yang dimana saat ini termasuk sangat kurang pantas menurut saya. Di umur yang sudah tua sebaiknya kita bisa menemaninya dalam suka duka, tetapi
tetapi tetap saja kasus seperti ini tetap masih ada. Maka dari itu, pekerja sosial bisa memberikan motivasi dan memberikan yang terbaik. Mungkin itu saja hasil materi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.